Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana ummata Muhammadan kamilan mukammilan bi nuri rasulihi wa awliyaihi wa ibadis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah Ustadz Jakatorik dimanapun berada, bagaimana kabarnya saat semua? Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesehatan panjang umur ini kita akan berjalan dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah adalah suatu kebutuhan. Ibadah itu suatu kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan buat rohani manusia, ruhnya. Kebutuhan rohani manusia. Di mana ibadah ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman beliau, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan mereka supaya beribadah kepadaku. Ibadah dalam artian ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifatullah, mengenal Allah itu kita bisa dari segi zatnya, bahwa zat Allah itu adalah maha suci. Sifat Allah itu maha kuasa. Perbuatan Allah itu maha sempurna. Perjalanan manusia, yang manusia itu terdiri dari unsur jasad dan unsur rohani. Jasad perlu adanya gizi, makan makanan zahir. Perlu adanya gizi. Maka Ibnu Athaillah Al-Askandari, beliau memberikan uraian penjelasan bahwa makanan ruh adalah zikrullah, zikir kepada Allah, zikir kepada Allah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Athaillah. Berarti ruh ini perlu ada murabi yang mendidik, yang mengarahkan. Maka zaman modern sekarang yang mendidik ruhani, yang membimbing ruhani seseorang atau semua manusia pada masa ini, yaitu ada sosok yang bernama Waliyah Mursida, Waliyah Mursid. Waliyah Mursid itu basarun,
manusia biasa, tapi dia memiliki makom rohani yang sudah bisa menurunkan nafsu amarah, yang bisa menundukkan nafsu lawamah, yang bisa menundukkan nafsu mulhamah, yang bisa menundukkan nafsu mutmainah, yang bisa menundukkan nafsu radiyah, yang bisa menundukkan nafsu mardiyahnya, yang bisa menundukkan nafsu kamil, dan dia sampai mukamil. Nah, walia mursyid sudah melewati fase-fase tersebut. Bahkan dalam kitab Tanwirul Qulub yang disebut walia mursyid atau syekh mursyid, as-saykhu al-arifu al-wasilu wasilatul murid illallah wa babul ladzi dulu minhu illallah. Jadi mursyid, walia mursyid itu asyikh, seorang guru al-arif yang dia memang sudah arifu billah, al-wasil dia sudah nyampe kepada Allah, wasilatu murid dia sebagai wasilah, sebagaimana dia murid, illallah kepada Allah, wa babul ladzi yadulu minhu, bahkan dia adalah pintu yadulu minhu illallah, pintu di mana seseorang tadi bisa masuk ke ma'rifatullah, mengenal Allah. Berarti kalau di sini orang untuk ma'rifatullah, ibadah sampai ma'rifatullah itu perlu ada namanya pembimbing, perlu adanya guru di luar dirinya yang akan mengarahkan ruhnya. Maka ibadah yang seperti Allah katakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku, melainkan supaya mereka mengenalku, makrifat kepada Allah. Maka di sini perlu adanya guru atau pembimbing atau pengarah yang namanya ketika si orang itu ibadah raga dan ruhnya pun harus ada yang mendidik, membimbing, meluruskan. Makanya namanya syekh mursyid atau walia mursyid. Dari syekh mursyid inilah seseorang nanti dia akan bertobat, akan membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran najis maknawi yang berupa ujub, takabur, sombong, kikir, dan lain-lainnya. Maka walia mursyid lebih tahu ketika ada seorang datang, dia pengen taubat, dia tahu porsi sisi taubat seseorang itu, maka walia mursyid akan mengarahkan hal seperti itu. Maka zaman modern sekarang perlu yang namanya mursyid, syekh mursyid. Tidak ada seseorang bisa membersihkan hatinya dengan sendirinya tanpa ada di bawah bimbingan seorang mursyid, yaitu seorang yang sudah mukasyafah, sudah usul kepada Allah, dan dia manusia biasa dan punya guru dan ke guru sampai ke Rasul. Apa sih alat untuk membersihkan hati ketika kita pengen makrifat Allah? Maka zaman modern sekarang ini ada yang disebut talqin bai'at zikir, talqin bai'at zikir, talqin tuntunan, bai'at perjanjian, zikir perjanjian untuk zikir. Kenapa ada talqin bai'at zikir? Disitulah dibukakan yang namanya pintu ma'rifat hati seseorang. Karena untuk nyampe makom ma'rifatullah itu nggak bisa dengan sendiri, nggak bisa dengan kita baca buku, nggak bisa dengan kita baca kitab, nggak bisa dengan ta'lim, majlis ke majlis, masjid ke masjid, musyawarah ke musyawarah, itu tak akan mampu. Maka seseorang itu harus di bawah naungan, bimbingan, baiat seorang syekh mursyid. Seperti Allah berfirman, innal ladzina yubayyunaka innama yubayyunallah, sungguhnya orang yang berbaiat kepadamu hakikatnya dia sudah berbaiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ketika seseorang itu ketemu Syekh Mursyid, maka dibukakan. Apa yang dibukakannya? Latifah, latifah qalbi. Karena dari latifah qalbi ini seseorang akan ma'rifatullah. Diberikan alatnya zikir. Zikir apa? Zikir jahar, zikir khafi, zikir siri. Tujuannya apa? Terbuka, tersingkaplah hati seseorang yang sampai dia makom ma'rifat, yaitu dengan zikir, dengan metode zikir. Maka pada zaman modern sekarang ini ada metode zikir torekoh. Metode zikir torekoh itu diawali dengan ilahi anta maksudi waridoka matlubi ajini mahabataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Itu disebut zikir mahabbah dan marifat, dan itu dibutuhkan seorang mursyid, wali mursyid yang membimbing supaya hatinya bisa ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Maka perlu izazah, maka perlu namanya ditalkin, dituntun oleh seorang wali mursyid. Bukan itu saja, ada sampai munajatnya untuk supaya hati itu ma'rifat kepada Allah, yaitu dengan waqfi ala latifatul qalbi anwari tajali af'alil uluhiyah al-faidu min qalbi habibika sayyidina wasallam wala qalbi syafika Adam alaihi salam. Disitulah seseorang zikir diajarkan oleh Syekh Mursyid. Ayo zikir khalfi tanpa suara, tanpa huruf, bersuarakan di dalam hati kita Allah, 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 Allah. Dikasih doanya, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, disitulah seorang murid berzikir, dia akan ma'rifatullah. Tapi setelah dibuka latifah qalbinya, si murid itu harus bekerja keras melawan yang namanya nafsu kesetanannya. Itu harus dibuang, nafsu keiblisannya harus dibuang, lawamahnya harus dibuang, ubudunya harus dibuang, mengikuti hawa nafsu dibuang. Maka perlulah di sini seorang murid pembimbing yang namanya wali mursyid. Tanpa wali mursyid maka seseorang tak akan bisa yang disebut ma'rifatullah. Maka seseorang tak akan bisa sampai dia manusia maupun jin ibadah untuk kepadaku, yaitu untuk mengenalku, untuk ma'rifatullah. Butuh yang namanya bimbingan guru mursyid. Jadi sealim-alimnya seseorang, sejago-jagonya seseorang di dunia ini butuh yang namanya guru mursyid atau wali mursyid yang mengarahkan ruh kita. Ruh kita akan dibawa, akan dihusulkan oleh sang mursyid. Tentu di sini syaratnya kita, khususnya ajaran abah guru kita Syekh Abdul Rahman, hanya 2 syarat saudara, bahwa kebodohan, dosa perdosaan itu yang harus kita ikrarkan di hadapan wali mursyid, bahwa kebodohan kita, bahwa dosa perdosaan kita pengen dihusulkan oleh guru, dibimbing oleh guru sampai husul kepada Allah, jadi murid selamanya. Itulah nanti akan dihusulkan ruh kita oleh seorang mursyid, wali mursyid, yaitu seorang wali yang memang diangkat oleh guru dan gurunya. Maka zaman sekarang perlu yang namanya guru mursyid. Nggak cukup ente punya gelar profesor, doktor, atau ngaji kita bertahun-tahun dengan kiai, atau ngaji tasawuf bertahun-tahun dengan kiai. Kalau belum datang ke guru mursyid, belum sempurna lah ilmu yang Anda dapat, sekalipun Anda punya ilmu pengetahuan segudang, punya kitab-kitab tasawuf sekontainer, punya kitab-kitab tafsir sekontainer. Tapi kalau Anda tidak menemukan wali mursyid, tidak sempurna keilmuan Anda, tidak sempurna gelar Anda. Maka salah satunya saran dari Ustaz Jaka Thorik di pagi hari ini harus bermursyid. Kiai harus bermursyid, ustadz harus bermursyid,
pemimpin tokoh masyarakat pun, presiden pun harus bermursyid. Tanpa bermursyid kesasar perjalanan rohaninya. Boleh kok jasadmu dihormati, boleh jasadmu diagung-agungkan, tapi yang diagung-agungkan bukan raganya saja yang memang ruhnya belum hidup. Tapi kalau Anda sudah bermursyid, Anda sudah ketemu guru mursyid, dibimbing ruh Anda, maka raga Anda bersyariat, ruh Anda berhakikat, bermarifat. Itu kalau ada mursyidnya. Sekali lagi, cari syekh mursyid, cari wali mursyid zaman sekarang. Jangan sampai ketipu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang saya bisa jaga hari ini memberikan pencerahan, memberikan motivasi untuk terus selalu bahwa raga dan ruh kita sekali lagi masih hidup di dunia, perlu yang namanya pembimbing, perlu yang namanya makanan rohani, maka perlu seseorang untuk berburu kepada syekh mursyid. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan selalu istiqomah, mudah-mudahan selalu berkah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.